Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kami yang terkait dengan penggunaan solar chimney sebagai alternatif desain pasif cooling di iklim tropis. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Alfiru Muhammad dengan NPM 220606801. Di sini saya sebagai ketua kelompok dan ada teman-teman kami. Yang pertama itu ada Akmal Zaki, ada Alis Kisnia, ada Gadia, ada Noval Satriani, dan Pramudias. Tujuan daripada disusunnya makalah serta presentasi ini adalah untuk memahami faktor-faktor desain apa saja yang mempengaruhi natural convection pada suatu solar chimney, kemudian untuk menganalisis serta memahami bagaimana aplikasi solar chimney dalam skala rumah tangga, terutama pada bangunan di iklim tropis. Yang terakhir adalah untuk mengkalkulasi natural convection menggunakan dimensionless number. Oke, perkenalkan kembali, nama saya Pramudias Rizky Irianto dengan NPM 210672824. Kali ini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Pada saat ini saya akan menjelaskan tentang introduction dari solar chimney tersebut. Iklim tropis lembab memiliki karakteristik suhu yang tinggi, kelembapan relatif tinggi, dan kecepatan angin rendah yang seringkali menyebabkan kondisi termal yang tidak nyaman dalam bangunan. Solar chimney merupakan salah satu solusi pendingin pasif yang memanfaatkan perubahan suhu untuk menciptakan ventilasi alami melalui efek cerobong atau stack effect. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas solar chimney dalam meningkatkan ventilasi alami dan kenyamanan termal di iklim tropis lembab. Pendekatan yang digunakan dalam kombinasi kajian literatur serta analisis parameter desain seperti tinggi, lebar bahan, dan fluks panas dinding. Analisis dilakukan untuk memodelkan aliran udara dan distribusi panas dalam solar chimney pada berbagai konfigurasi desain. Data yang diperoleh dibandingkan dengan hasil penelitian sebelumnya untuk memvalidasi hasil dan memberikan rekomendasi desain yang optimal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa parameter desain solar chimney seperti tinggi cerobong dan material dinding penyerap secara signifikan memengaruhi kecepatan aliran udara dan distribusi suhu dalam bangunan. Desain optimal mampu meningkatkan kecepatan aliran udara hingga 0,15 meter per second dan menurunkan suhu ruangan rata-rata sebesar 0,5 derajat Celcius dibandingkan bangunan tanpa solar chimney. Temuan ini menunjukkan bahwa solar chimney berpotensi menjadi solusi berkelanjutan dalam menciptakan kenyamanan termal di bangunan beriklim tropis lembab tanpa ketergantungan pada pendingin mekanis. Oke, next. Setelahnya ada solar chimney as passive cooling. Untuk ilustrasinya dapat dilihat di sebelah kiri. Nah, gimana sih prinsipnya? Yang pertama itu udara dingin dari luar akan masuk ke dalam rumah melalui ventilasi yang ada di bawah. Kemudian udara hangat secara alami naik ke atas ruangan karena tekanannya yang lebih rendah dan juga densitasnya yang lebih rendah. Lalu udara yang naik ini akan melewati solar chimney dapat dilihat pada sebelah kiri. Lalu setelah itu solar chimney akan dipanaskan oleh matahari dan menghangatkan udara di dalamnya, sehingga udara panas dipercepat alirannya dan meningkatkan input udara dingin dari luar. Nah, pada konveksi alamiah ini terdapat beberapa bilangan tak berdimensional, yaitu bilangan Grashof, Rayleigh, Prandtl, dan Nusselt. Nah, apa sih pengertian dari masing-masing bilangan itu? Yang pertama itu ada Grashof. Grashof itu adalah bilangan tak berdimensi yang berperan penting dalam mekanika fluida, khususnya dalam analisis perbedaan panas melalui konveksi alamiah, di mana bilangan ini merepresentasikan rasio antara gaya apung akibat perbedaan densitas fluida yang timbul karena gradien temperatur dengan gaya viskositas dalam fluida dari Mulyono tahun 2013. Nah, secara matematis nih Grashof dapat dituliskan sebagai berikut. GR atau Grashof itu sama dengan G kali beta dikali delta T dikali L pangkat 3 dibagi V pangkat 2. Dimana G itu gravitasi, B itu koefisien ekspansi termal fluida, delta T itu perbedaan suhu, L itu tinggi dari cerobong atau jarak vertikal antara inlet dan outlet, dan V itu adalah viskositas kinematik. Nah, bilangan Grashof lebih dari 10 pangkat 9 mengindikasikan bahwa terjadi aliran yang turbulen untuk konveksi alamiah. Sedangkan di bawahnya dianggap laminar. Lalu juga terdapat region aliran transisi di antara 10 pangkat 7 dengan Grashof sampai 10 pangkat 8.
Nah, yang kedua itu ada bilangan Prandtl. Atau di sini penomborannya ketiga ya. Prandtl ini adalah bilangan yang menyatakan hubungan antara viscositas dinamik dengan diffusivitas termal pada fluida menurut Faraday tahun 2012. Nah, secara matematis bilangan Prandtl ini dapat dilihat itu V dibagi alfa atau viskositas dibagi diffusivitas termal atau sama dengan mu dikali Cp per K. Lalu, selanjutnya ada bilangan Rayleigh. Nah, bilangan Rayleigh ini merupakan bilangan perkalian antara pengaruh gaya apung atau gaya buoyancy dari bilangan Grashof dengan bilangan Prandtl. Bilangan ini sering diasosiasikan sebagai kemampuan buoyancy dari fluida menurut Ryan et al. Tahun 2015, di mana secara matematis persamaan ini adalah Ra atau Rayleigh itu sama dengan Gr kali Pr atau Grashof kali Prandtl. Nah, ada keterangannya, di mana jika Rayleigh kurang dari 10 pangkat 3, maka konveksi akan berperan lebih dominan. Kemudian untuk 10 pangkat 3, kurang dari bilangan Rayleigh kurang dari 10 pangkat 7, maka aliran laminar dengan konveksi alamiah akan berperan lebih dominan. Terakhir, jika aliran Rayleigh lebih dari 10 pangkat 7, maka aliran fluida bersifat turbulen. Nah, lalu terakhir ada bilangan Nusselt. Nah, bilangan Nusselt ini adalah bilangan dimensi yang membandingkan antara perpindahan panas secara konveksi dengan konduksi, mana secara matematis persamaannya dapat dituliskan sebagai berikut, yaitu Nu dengan HL per K. Nah, bilangan Nusselt ini juga memiliki pengaruh terhadap terhadap efektivitas dari konveksi alamiah, di mana ketika Nu sama dengan 1 itu menyatakan hanya konduksi atau konduksi sempurna, atau bisa dibilang tidak ada konveksi. Lalu jika Nu itu antara 1 sampai 10, mengindikasikan aliran tersebut adalah laminar, dan Nu lebih dari 100, diasosiasikan dengan aliran turbulen dengan konveksi yang lebih dominan. Bilangan ini berkorelasi dengan bilangan Rayleigh dan Prandtl pada fenomena konveksi alamiah. Lalu untuk konveksi yang dipaksa berkorelasi dengan Reynolds dan Prandtl. Atau jika dirumuskan adalah Nu itu sama dengan fungsi dari Gr dan Pr atau dari Grashof dan Prandtl. Ya. Berikutnya ada metodologi pendekatan dan variabel penelitian dari solar chimney. Jadi pendekatan penelitian yang kita lakukan itu kombinasi kajian literatur, simulasi numerik, dan analisis data eksperimental. Validasi dilakukan melalui perbandingan hasil simulasi dengan data literatur dan eksperimen. Parameter utama itu di sini ada 4. Yang pertama itu ada tinggi cerobong. Tinggi cerobong ini akan meningkatkan efek buoyancy dan kecepatan udara. Tinggi optimal itu sekitar 5-7 meter dan dapat meningkatkan ventilasi hingga 96,65%. Tinggi cerobong, material termal, kaca atau keramik dapat meningkatkan transfer panas hingga 30%. Lebar cerobong akan mempengaruhi volume dan kecepatan aliran udara. Rasio tinggi dan lebar optimal itu sekitar 10:1 untuk memberikan performa terbaik. Flux tinggi atau 300 sampai 600 bahkan sampai 900 watt meter persegi akan meningkatkan perbedaan suhu dan kecepatan aliran hingga 20%. Untuk hasil dan analisis yang telah kita lakukan, kemudian menghasilkan beberapa poin-poin penting. Yang pertama itu ada pengaruh parameter pada kecepatan udara. Jadi parameter-parameter yang sudah disebutkan sebelum itu akan memengaruhi kecepatan udara. Yang pertama itu ada tinggi cerobong yang optimal dapat menghasilkan peningkatan kecepatan hingga 78%. Yang kedua itu lebar cerobongnya yang optimal akan memberikan keseimbangan antara volume dan kecepatan aliran udara. Yang ketiga, material dan konduktivitas tinggi akan meningkatkan kecepatan udara hingga 25%. Dan yang terakhir itu flux panas optimal akan menghasilkan kecepatan udara hingga 3,2 meter per second. Oke, untuk berikutnya ada pengaruh solar chimney pada suhu ya. Jadi setelah kita lakukan perhitungan dan analisis itu ada pengaruhnya. Pertama, suhu ruangan akan mengalami penurunan rata-rata sebesar 1,5 sampai 4 derajat tergantung flux panasnya, dan seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya ya, flux panas itu akan berpengaruh. Yang kedua, flux panas senilai 900 watt per meter persegi itu akan menghasilkan penurunan suhu tertinggi. Tentu ini berdasarkan perhitungan yang kami lakukan, dan bisa saja ada penurunan suhu yang lebih tinggi jika flux panasnya lebih tinggi atau lebih rendah. Solar chimney meningkatkan kualitas udara melalui pergantian udara lebih sering. Jadi dengan adanya solar chimney ini, sirkulasi udara lebih baik
pertukaran udaranya juga akan lebih sering sehingga kualitas udaranya akan lebih baik karena lebih sering disirkulasi, perputaran udaranya juga lebih sering. Yang terakhir itu ada kenyamanan termal atau PMV/PPD. Jadi PMV/PPD ini skala atau hitungan kenyamanan termal manusia di dalam suatu ruangan. Yang pertama itu PMV-nya turun dari +2.0 yang sangat panas menjadi 0.0 yang artinya netral. Yang kedua, predicted percentage of dissatisfied atau PPD-nya berkurang dari 75% menjadi hanya 5%. Yang terakhir, solar chimney mampu menciptakan lingkungan nyaman tanpa pendinginan mekanis. Nah, dari hasil tersebut diberikan sebuah kesimpulan. Yang pertama, solar chimney itu meningkatkan ventilasi alami, kemudian mengurangi ketergantungan pada sistem mekanis dan mendukung efisiensi energi. Sudah pasti tentunya. Yang kedua, parameter desain seperti tinggi cerobong, lebar saluran, hingga material dinding sangat mempengaruhi performa solar chimney. Kemudian yang ketiga, material dinding dengan konduktivitas termal yang tinggi dapat mempercepat perpindahan panas untuk meningkatkan sirkulasi udara. Lalu yang keempat, kita juga tahu bahwa flux panas yang optimal penting untuk mencegah overheating dan menjaga efisiensi sistem. Lalu, bisa solar chimney yang terintegrasi dengan kebutuhan bangunan mendukung konsep berkelanjutan yang hemat energi. Berikutnya itu ada recommendation ya. Yang pertama itu ada rekomendasi untuk desain optimal ya. Jadi setelah kita melakukan analisis tadi, ada beberapa rekomendasi yang bisa kami berikan. Pertama itu tinggi cerobong itu minimal di 6 meter, rasio tinggi antara tinggi dan lebar itu sekitar 10:1, jadi lebih diutamakan untuk tingginya. Material dindingnya itu sebisa mungkin untuk memiliki konduktivitas termal yang tinggi, seperti kaca penyerap panas dan lain-lainnya. Yang keempat itu flux panas yang optimal itu sekitar 600 sampai 900 watt per meter persegi ya. Berikutnya itu ada saran untuk penelitian lanjutan. Yang pertama itu ada fokus pada analisis biaya efektivitas untuk memastikan penerapan yang luas dan ekonomis. Yang kedua ada studi lapangan skala penuh di berbagai kondisi iklim tropis. Yang ketiga ada eksplorasi penggunaan material inovatif seperti panel fotovoltaik dan atau bahan komposit untuk meningkatkan efisiensi. Terakhir ada bagian penutup, yang pertama itu adanya keterbatasan penelitian dari kami. Model eksperimen kami berskala kecil mungkin tidak sepenuhnya mewakili fungsi nyata. Kemudian simulasi tidak mempertimbangkan pengaruh arah angin dan cuaca yang berubah-ubah. Berikutnya ada peluang studi lanjutan yang bisa dilakukan yaitu penggunaan teknologi pendukung seperti pelapis reflektif untuk meningkatkan efisiensi, validasi skala penuh untuk penerapan nyata pada bangunan tropis, dan analisis dampak lingkungan dan keberlanjutan untuk jangka panjang. Sekian dari kelompok kami, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.